Bab 332 Nomor 1 di Negeri Hebat 1. Peringkat saat ini di panggung tinggi untuk 10 bintang adalah sebagai berikut. Nomor 1, Pangeran Jin. Nomor 2, Wang Xiaoguai. Nomor 3, Tian Yunzi. Nomor 4, Zhao Feng. Nomor 5, Liu Qinxin. Nomor 6, Jiang Sanfeng. Keenam tempat ini cukup stabil. Bintik-bintik yang berubah adalah beberapa yang terakhir, terutama nomor 9 dan 10. Di sebelah kanan Zhao Feng adalah Tian Yunzi sementara Liu Qinxin di sebelah kirinya. Karena kedatangan Liu Qinxin, Zhao Feng tampaknya sedikit tertekan dan tidak terus tidur. Liu Qinxin duduk di sebelahnya diam-diam tanpa tanda-tanda menyalahkannya dan sebaliknya, dia memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Meskipun Zhao Feng melarikan diri dari pernikahan, mereka masih bertunangan. Ini berarti bahwa keduanya masih memiliki hubungan tunangan-tunangan saat mereka memasuki bidang kompetitif ini. Jika tidak ada kejutan, keduanya akan melangkah ke tahap sebenarnya dari benua. Nasib seperti itu dipenuhi dengan warna dan perubahan. Liu Qinxin merasa puas saat dia melihat pemuda berambut biru itu waktu berikutnya wamrahnya. Di panggung tinggi, mata Zhao Feng dan Liu Qinxin sesekali bertemu. Yang pertama sedikit canggung sementara yang kedua tersenyum tetapi tidak berbicara. Pangeran Jin, yang nomor 1, menyipitkan matanya saat dia mengamati mereka atas Zhao Feng dan Liu Qinxin. Dia menjadi terpana oleh kecantikan Liu Qinxin. Aura, penampilan dan bakat Liu Qinxin ini dapat dibandingkan dengan permaisuri dan dia paling cocok untuk seorang istri. Jika saya dapat mengambilnya sebagai istri saya akan mendapatkan dukungan keluarga Liu dan offloading dan bahkan menarik koneksi dari keluarga Liu utama dan permaisuri Qin. Peluang saya menjadi kaisar akan meningkat banyak. Petik 2. Jantung Pangeran Jin berdebar saat wajahnya yang agak gemuk hampir kehilangan kendali dan tertawa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tergerak. Pertama, pesona pribadi dan penampilan Liu Qinxin benar-benar berlawanan dengan permaisuri Qin, tetapi dia bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya, dia berlatih di Dao of Entertainment dan menyukai ketenangan sehingga dia tidak akan ambisius seperti permaisuri Qin. Kedua, kekuatan di belakang Liu Qinxin. Setelah Liu Jiutian naik ke True Lord Rank, keluarga Danau Liu yang banjir menjadi salah satu keluarga elit. Setelah kota Danau Flooding, Lord mencapai True Lord Rank, kekuatan keseluruhan mereka mendekati salah satu dari 4 keluarga utama. Tentu saja, Pangeran Jin tidak tahu bahwa permaisuri Qin dan Liu Qinxin memiliki masalah di antara mereka yang tidak dapat diselesaikan. Namun, pada saat ini, dia telah membuat keputusan. Zulin, Pangeran Jin menghubungi salah satu dari 10 pesaing dengan spiritual sense-nya. Kakak Jin, apa yang kamu butuhkan? Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan hormat. Keduanya mulai berbicara melalui indera spiritual mereka. Pemuda berjubah ungu ini juga jenius dari kekaisaran dan dia keempat dalam 10 pesaing, peringkat lebih tinggi dari biji angcing. Anda memiliki 2 peluang untuk ditantang. Gunakan salah satu dari mereka untuk menantang Zhao Feng dan mengusirnya. Jika saya tidak salah, Anda memiliki batu giok ilahi yang dapat menahan serangan energi mental. Petik 2. Perintah Pangeran Jin. Tidak masalah. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan bocah ini, aku bisa mencari tahu lebih banyak tentang dia. Petik 2. Si ungu berjubah Zulin berkata dengan percaya diri. Dia tidak memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan Zhao Feng, tetapi hanya untuk memaksa lawan untuk mengungkapkan lebih banyak kekuatannya seharusnya tidak sulit. Selanjutnya, dia masih memiliki benda jiwa langka untuk perlindungan. Zulin menonjol dengan mata setajam pedang. Zhao Feng, Anda telah mewarisi metode jahat dari bajak laut bulan air dan terkenal. Anda masih berani pamer di ibu kota. Ingin memiliki hak untuk masuk dalam Secret Crew Dargon Gathering. Hari ini, aku akan. See you. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Feng telah menghilang dari panggung tinggi. Apa yang dibicarakan sampah? Sosok hantu Zhao Feng melintas ke arena dengan busur petir. Kamu, Zulin berhenti berbicara ketika dia pergi ke arena, sangat marah. Keduanya saling memandang dengan lusinan yard di antara mereka. Hakim mengumumkan dimulainya pertarungan. Zulin menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri untuk serangan garis keturunan mata Zhao Feng. Uweng gelombang. Kedua tangannya terjalin ketika kekuatan garis keturunannya terbuka dan bayangan keemasan muncul di kulitnya, menyebabkan otot dan tulangnya meningkat setingkat. Garis keturunan kekaisaran. Seruan datang dari bawah.
Mata spiritual Dewa Zhao Feng sedikit mengerut ketika ia menemukan bahwa tubuh dan atribut fiskal Zulin telah meningkat. Jika awalnya ia memiliki kekuatan 1000 pound, ia sekarang memiliki 1600. Peningkatan atribut bahkan lebih besar. Jika di awalnya bisa mengambil 1000 pound kerusakan, dia sekarang bisa mengambil 1800. Ini tidak termasuk beberapa kemampuan tambahan. Zhao Feng sedikit tergerak. Garis keturunan Imperial Zulin sedikit lebih baik daripada Zhao Feng dalam hal kekuatan pertempuran dan Pangeran Jin adalah orang dengan garis keturunan terkuat, yang berarti bahwa garis keturunannya tak terukur. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa garis keturunan Zhao Feng lebih lemah dari mereka. Beberapa garis keturunan memiliki benteng mereka sendiri dan tidak meningkatkan kekuatan pertempuran seperti Zhao Yufei. Inti Zhao Feng adalah mata spiritual Tuhan dan garis keturunannya diproduksi oleh mata spiritual Tuhan. Berat, jika kamu tidak bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Zulin mengejek, sangat terbelakang bagi lawan untuk membiarkannya membuka garis keturunannya. Dalam kondisi ini, dia bahkan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka pada tahap akhir dari True Human Rank. Mata jiwa es, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya, yang seperti kolam pembekuan yang tak berujung. Zulin tersendat saat rasa dingin mengalir di dalam jiwa dan hatinya. Weng gelombang. Pada saat genting, sebuah batu giok putih di pinggangnya bersinar. Tetapi bahkan kemudian, pikiran Zulin melemah hanya 10-20%. Dinginnya dimensi energi mental dengan cepat terkikis dan meluas. Dalam waktu yang singkat, jantungnya membeku. Dari pandangan orang lain, Zulin tampak seperti orang tua terbelakang yang tindakan dan ekspresinya lambat bergerak. Sosoknya sedikit gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Bam! Zhao Feng perlahan berjalan dan menendang. Di bawah tatapan menganga kerumunan, Zulin ditendang keluar dari arena. Sebelum hakim mengumumkan hasilnya, Zhao Feng telah menghilang dari arena dan kembali ke kursi keempat. Mengibaskan. Zulin memuntahkan seteguk darah dan pikirannya masih lambat, bagaimana ini mungkin, aku bahkan tidak bisa meliriknya. Hua, kerumunan mendidih. Zulin tidak memiliki perlawanan sama sekali bahkan dengan kekuatan dan kekuatan garis keturunannya. Wajah Pangeran Jin serius. Tantangan Zulin semakin meningkatkan ketenaran Zhao Feng. Di 10 dengan tempat preorderet, Tian Yunzi dan Zhao Feng keduanya menghabisi lawan mereka dengan satu gerakan. Perbedaannya adalah bahwa Tian Yunzi telah membentuk niat pisau yang lebih kuat dari sebelumnya dan menekan lawannya dengan kekuatan absolut. Lawan Zhao Feng tidak memiliki perlawanan sama sekali. Adapun yang nomor 1 dan nomor 2, Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai. Tidak ada yang berani menantang mereka. Alasan mengapa Tian Yunzi ditantang adalah karena seorang jenius berpikir bahwa mungkin niat pedangnya masih terluka dan dia bisa menang. Kompetisi memasuki tahap terakhir dan 10 tempat telah ditentukan. 6 yang pertama tidak berubah, Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi, Zhao Feng, Liu Qinxin, Jiang Sanfeng. Dari 4 yang terakhir, 3 di antaranya baru. Perlu dicatat bahwa Zulin dan Biji Angqing yang telah menantang Zhao Feng keduanya, ketinggalan. Keduanya telah diserang oleh mata jiwa es Zhao Feng dan membeku dalam dimensi energi mental. Meskipun bisa disembuhkan dari pil spiritual dan dokter, dalam waktu singkat itu tidak akan sepenuhnya pulih. Efek sampingnya adalah bahwa reaksi mereka jauh lebih lambat daripada yang lain dan mereka jelas tidak memiliki harapan untuk mendapatkan tempat. Zulin dan Biji Angqing penuh penyesalan. Keduanya telah menyembunyikan beberapa kekuatan mereka dalam kompetisi dan memiliki kesempatan untuk memasuki Secret True Dragon Gathering tetapi karena mereka gagal menantang Zhao Feng, mereka kehilangan kesempatan untuk masuk. Zulin, aku akan membayarmu saat aku punya kesempatan. Pangeran Jin menghibur Zulin. Dia tidak berharap ini terjadi juga. Siapa yang akan mengira bahwa mata jiwa es Zhao Feng akan sangat menghancurkan, membekukan energi mental dan meninggalkan luka. Perbedaan terbesar antara mata jiwa es dan mata ilusi adalah bahwa yang pertama adalah serangan energi mental sedangkan yang kedua adalah ilusi energi mental. Jika mata jiwa esku cukup kuat, itu bisa membekukan kesadaran musuh dan memaksa lawan tidur nyenyak. Zhao Feng bisa merasakan betapa mengerikan erosi mata jiwa es. Pada saat ini, 10 tempat untuk Canopy Grid Country telah dikonfirmasi. Zhao Feng memejamkan mata sekali lagi dan mulai fokus pada pemahaman lagi. Dia tidak tahu bahwa pertempuran belum selesai. Pada saat ini,
Kaisar Canopy Great Country bangkit dan berkata dengan nada rendah, secara tradisional, Canopy Great Country akan selalu memilih pemimpin 10. Pemimpin ini harus menjadi yang terkuat dan berdiri di puncak generasi yang sama. Petik 2. Pemimpin itu mewakili kejeniusan dan kemuliaan terkuat dari Canopy Great Country. Ketika mereka meninggalkan negara itu, sang pemimpin mewakili seluruh negara hebat Canopy. Singkatnya, mereka bertarung untuk orang nomor 1 di negara besar berikutnya. Nomor 1 untuk sementara adalah Pangeran Jin. Jika ada yang tidak mau, mereka bisa menantangnya. Petik 2. Kaisar Canopy Great Countries memiliki senyum cerah. Pangeran Jin adalah putranya, ia memiliki garis keturunan terkuat dan ia yakin akan dirinya. Dalam hal kultivasi, Pangeran Jin telah mencapai tahap puncak dari True Human Rank dan hanya lebih tinggi dari keajaiban lainnya yang ada. Dalam hal garis keturunan, ia memiliki yang terkuat. Namun, tepat setelah Canopy Great Country Emperor berbicara, Wang Xiaoguai dan Tian Yunzi dipenuhi dengan niat pertempuran. Zaza, nomor 1 adalah milikku. Wang Xiaoguai memegang tongkat emas dan perak besar dan dia melintas ke arena sambil melompat-lompat. Orang-orang tidak bisa tidak terkejut, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani meremehkan kekuatan Wang Xiaoguai. Orang bisa melihat ini dari bagaimana tidak ada yang berani menantangnya hanya dia dan Pangeran Jin. Pangeran Jin tertawa lama dan seperti rok emas, dia terbang ke atas panggung. Peng, arena sedikit bergetar, sulit membayangkan betapa kuatnya Pangeran Jin secara fisik. Dong, Wang Xiaoguai tidak ingin terlihat lemah dan dia melemparkan tongkatnya ke arena, menyebabkannya bergetar. Tubuhnya tampaknya tidak memiliki otot sama sekali, tetapi tampaknya itu adalah logam dan batu. Setiap tindakannya bisa menggerakkan gunung, dan dengan mudah menghancurkan rem manusia normal. Garis darah kuno. Petik 2. Zhao Feng terbangun ketika garis darah biru samar di dalam tubuhnya bergetar sedikit dan bahkan merasa sedikit ditekan. Bab 333 pertama di negeri hebat 2. Wang Xiaoguai mengangkat kepalanya ke samping saat cahaya emas ungu melintas di matanya. Setelah kekuatan garis keturunannya terbuka dan dia melambaikan tongkatnya, seluruh arena bergetar sedikit. Kekuatan yang menghancurkan itu bahkan bisa membunuh True Human Rank tahap akhir. Sungguh garis keturunan yang kuat. Seruan pecah dari kerumunan. Bahkan Zhao Feng terbangun. Kekuatan garis keturunan di dalam dirinya telah merasakan garis darah kuno dan itu bahkan terasa sedikit ditekan. Zhao Feng jarang menemui situasi ini. Hanya ada dua situasi, entah garis keturunan Wang Xiaoguai sangat tinggi atau garis darahnya telah terbangun dan mencapai tingkat tinggi dalam melacak kembali ke leluhurnya. Sebagai contoh, garis keturunan seseorang bisa mencapai 10% kebangkitan, sedangkan yang lain hanya membangunkan 100.000%. Hahaha, ini adalah kejutan yang dibawa oleh Wind Cloud Sect kami. Garis keturunan Wang Xiaoguai telah dinyalakan dalam setengah tahun terakhir dan telah kembali ke leluhurnya. Kekuatannya tumbuh setiap hari. Petik 2. Sepertinya posisi garis keturunan terkuat Pangeran Jin akan tidak stabil. Eselon atas Wind Cloud Sekte puas. Selamat atas Wind Cloud Sekte karena memiliki keajaiban seperti itu. Wakil Patriark Agama Darah Besi memberi selamat kepada pemimpin awan angin. Di Canopy Great Country, Wind Cloud Sekte berada dalam aliansi yang sama dengan Agama Darah Besi. Wang Xiaoguai ini berasal dari Wind Cloud Sect dan merupakan monster sejak ia masih muda. Dia berkelahi seperti orang gila dan memiliki kekuatan yang kuat. Setelah itu, garis keturunan dalam dirinya terbangun dan menerima perhatian dari Wind Cloud Sect. Tian Yunzi melihat bahwa Zhao Feng sedikit penasaran dan menjelaskan. Zhao Feng merasa sedikit aneh, bukankah Tian Yunzi ini ingin membalas dendam? Saat itu, dia telah menggunakan air Moon God Peach Fan dan hampir menghancurkan masa depannya. Dalam kehidupan ini, saya hanya bertemu dua orang yang layak dikagumi dan disyukuri. Salah satu dari mereka membuat saya memahami niat pisau saya dan yang lainnya adalah Anda, yang membuat saya naik lebih tinggi setelah kejatuhan saya. Petik 2. Tian Yunzi tersenyum lemah. Niat pisau setelah jatuh dan naiknya tidak lebih kuat, tapi Zhao Feng merasa bahwa itu lebih mendalam dari sebelumnya. Tidak heran mengapa Tian Yunzi ingin menantang Pangeran Jin. Wang Xiaoguai, meskipun garis keturunan Anda telah menguat, Anda masih belum cocok dengan garis keturunan kekaisaran saya. Pangeran Jin berkata dalam-dalam ketika ia menyilangkan tangan dan rambut coklatnya berembus. Weng gelombang-gelombang, tulang dan darah tubuhnya, terutama kulitnya,
telah menebal dan lapisan cahaya emas bersinar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, sosok Pangeran Jin naik 1 atau 2 inci dan kulitnya sedikit menebal, membuatnya tampak lebih besar. Selanjutnya, sosok samar muncul di belakang punggungnya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terbatas. Dia menemukan bahwa bentuk sosok itu seperti binatang. Ini adalah garis keturunan imperial yang langka, Golden Boar Bloodline, yang dapat sangat meningkatkan atribut dan kekuatan. Mereka yang memiliki Golden Boar Bloodline dapat memblokir serangan beberapa dari mereka yang berada di level kultivasi yang sama. Petik 2. Garis keturunan Golden Boar Pangeran Jin telah mencapai tingkat tinggi dan dia memiliki teknik rahasia garis keturunan sempurna. Peng Dong Dong. Dua kekuatan jenius khusus membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka dan menginjak arena, menyebabkannya bergetar. Earthen Evil Wind Cloud Stick. Wang Xiaoguai meraung dan dia melambaikan tongkat emas dan peraknya yang besar, menciptakan angin hijau ungu untuk menyapu 100 yard di depannya. Golden Destroying Demon Slaughtering. Palem. Pangeran Jin melolong dan sebuah tato emas mengembang di telapak tangannya dan didorong kuat ke arah Wang Xiaoguai. Bam Boom. Dua kekuatan pegunungan saling bentrok dan penggabungan kekuatan garis keturunan dengan ki roh sejati menerobos batas kultivasi. Sangat sulit bagi seseorang untuk menggunakan kekuatan di luar kultivasi mereka, tetapi itu tidak mustahil. Yang paling umum adalah teknik rahasia membakar ki roh sejati mereka tetapi mereka memiliki harga tinggi. Selain itu, mereka dapat menggunakan senjata yang kuat tetapi energi yang dikeluarkan sangat banyak dan sulit dikendalikan. Bloodline adalah yang memiliki efek lebih sedikit, oleh karena itu mereka yang memiliki garis keturunan adalah orang-orang terkasih dari surga yang bisa menggunakan kekuatan di luar milik mereka. Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai adalah contoh sempurna. Pertempuran dari dua lubang kiri di arena. Para pesaing sebelumnya bahkan tidak dapat merusaknya sama sekali. Rasanya seolah dua raksasa bertarung saat arena bergetar. Dua monster ini, anak-anak surga dari seluruh negeri memiliki hati mereka bergetar ketika mereka melihat ini. Mereka yang masuk 10 besar tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa mereka tidak menantang Pangeran Jin atau Wang Xiaoguai. Siapapun di bawah puncak True Human Rank akan ditampar terbang dengan satu telapak tangan atau dihancurkan sampai mati dengan satu tongkat. Hong, beng, boom, pertempuran berlanjut dan retakan mulai muncul di arena. Dalam hal kekuatan garis keturunan, keduanya hampir sama. Wang Xiaoguai memiliki garis keturunan tingkat yang lebih tinggi, tetapi Pangeran Jin telah dibangunkan ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki teknik rahasia dengannya. Petik 2. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memeriksa keduanya. Pada saat tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap bagaimana keduanya menggunakan ki roh sejati dan kekuatan garis keturunan mereka. Dia menemukan bahwa keduanya memiliki cara sendiri untuk menggunakannya. Wang Xiaoguai masih agak baru dalam hal itu, tetapi Pangeran Jin jelas memiliki keterampilan yang lengkap. Ya, Zhao Feng menamparkan dahinya. Setelah memeriksa garis keturunan Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai, ia akhirnya menyadari betapa kasarnya ia menggunakan garis keturunannya sendiri. Itu bahkan tidak mentah. Zhao Feng bahkan belum belajar cara menggunakannya dan hanya bisa menggunakannya secara paksa. Tentu saja, tidak semua menyalahkan Zhao Feng. Kekuatan garis keturunannya berasal dari mata spiritual Tuhannya, yang mengubah tubuhnya. Karena itu, dia tidak memiliki garis keturunan yang cocok atau cara bagaimana menggunakannya. Dibandingkan dengannya, Pangeran Jin memiliki teknik rahasia lengkap yang dibuat untuk garis keturunannya. Bagaimanapun, garis keturunan kekaisaran disempurnakan dari generasi ke generasi. Masih belum terlambat. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memeriksa bagaimana keduanya menggunakan garis keturunan mereka. Pangeran Jin sangat menguasainya, sedangkan Wang Xiaoguai tidak, mungkin karena garis keturunannya jarang. Namun, bahkan saat itu dia lebih baik daripada Zhao Feng. Pertama, garis keturunan Wang Xiaoguai alami dan tubuhnya telah beradaptasi dengannya. Kedua, ketika garis keturunannya terbangun, dia telah diberi saran oleh orang-orang dari Wind Cloud Sect. Di sisi lain, Zhao Feng datang dari tempat yang jauh di mana garis darah jarang. Setelah memeriksa mereka, Zhao Feng menganalisis cara menggunakan garis keturunan. Garis keturunan Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai termasuk dalam tipe kekuatan dan memiliki elemen yang tidak pasti tetapi beberapa garis keturunan meningkatkan kecepatan, ledakan dan bahkan memiliki elemen. Zhao Feng memikirkan garis keturunan yang telah dilihatnya.
Biji Angqing memiliki garis keturunan. Unsur yang bisa mengaktifkan api hijau biru. Lalu bagaimana dengan Zhao Feng sendiri? Garis keturunan saya harus berdasarkan mata spiritual Tuhan. Dulu biru, tapi sekarang biru artinya elemen garis keturunan saya saat ini harus disukai terhadap es. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan mengerti. Di kedalaman tubuhnya, garis-garis darah biru bergerak dalam aliran tertentu dan bergabung dengan ki roh sejati, darah dan tulang. Tindakan Zhao Feng datang dari Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai. Pangeran Jin memiliki keterampilan yang lebih lengkap, sedangkan Wang Xiaoguai memiliki garis keturunan kuno. Weng gelombang. Darah biru samar di kedalaman garis keturunan Zhao Feng bergabung dengan ki roh sejati dalam sumber roh sejati dan darah, tulang dan dagingnya. Seketika, bola-bola udara biru dan biru diciptakan di tubuh Zhao Feng yang memberi nuansa listrik dan dingin. Sangat sederhana, sepertinya sedikit perbedaan pada selembar kertas bisa mirip dengan gunung. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Kemacetan garis keturunan akhirnya menembus. Dengan penggunaannya yang lebih akrab, darah biru samar di dalam dirinya bisa dipindahkan ke setiap sudut dalam tubuhnya. Setiap gerakan membuat kekuatan garis keturunan Zhao Feng lebih padat. Zhao Feng segera menyelesaikan sirkuit dan dengan mata spiritual Tuhan sebagai intinya, ia mengedarkan kekuatan garis keturunan di sekitar daging, tulang dan darahnya. Dengan setiap rangkaian lengkap, dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan dalam dirinya semakin kuat. Itu seperti seorang pria dengan kekuatan tak terbatas yang akhirnya menyadari cara menggali. Aura ini, Liu Qinxin dan Tian Yunzi di sebelah kiri dan kanannya merasakan aura garis keturunan dari Zhao Feng dan garis keturunan mereka sendiri mulai bergetar dengan gelisah. Garis keturunan Tian Yunzi adalah kombinasi dari dua garis keturunan dan itu jelas kuat. Garis keturunan Liu Qinxin lebih misterius dan unik. Waktu berlalu, di arena, Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai bertempur dengan sengit seolah-olah langit dan gunung runtuh. Zhao Feng telah memasuki kondisi yang membuat tato biru dingin bersinar di kulitnya. 1 jam kemudian, langkah pertama selesai. Zhao Feng menghela nafas panjang saat kekuatan garis keturunannya memudar. Pada saat ini, kekuatan garis keturunannya lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu seperti batu giok yang telah disempurnakan, bersinar dengan cahayanya yang sempurna. Masih berjuang. Zhao Feng membuka matanya dengan terkejut. Keduanya sudah bertarung lebih dari 1 jam. Retak, arena tiba-tiba mengeluarkan suara dan pecah berkeping-keping saat asap naik ke udara. Baik Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai memadatkan kekuatan mereka dan melepaskan serangan dahsyat mereka. Bam, bam, kedua sosok itu terbang keluar. Darah mengalir dari mulut Pangeran Jin, sedangkan Wang Xiaoguai memuntahkan seteguk darah. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng dengan cepat menganalisis pertarungan. Dalam hal kekuatan pertempuran, keduanya setara dan dalam hal pelanggaran, Wang Xiaoguai bahkan sedikit lebih kuat. Tapi pertahanan Golden Boar Bloodline Pangeran Jin terlalu kuat. Dikatakan bahwa itu bisa memblokir serangan beberapa dari mereka pada kultivasi yang sama. Oleh karena itu, ia sedikit kurang terluka. Tidak baik, kerumunan pecah menjadi kekacauan. Sementara keduanya mundur, mereka membawa gelombang kejut yang tersisa dengan mereka yang lebih kuat daripada satu serangan dari keduanya. Mereka yang berada di bawah peringkat mistik sejati mungkin tidak akan bertahan. Jalan mundur Pangeran Jin adalah tempat panggung tinggi tempat 10 bintang berada. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Zhao Feng. Pangeran Jin dengan sengaja berpura-pura bahwa dia tidak bisa menghentikan mundurnya dan membawa sosok Golden Boar dan gelombang kejut ke arah Zhao Feng. Tidak baik, Liu Qinxin, Tian Yunzi dan rekannya tidak siap. Namun, bagaimana mungkin jalan Pangeran Jin lolos dari mata spiritual Tuhan Zhao Feng? Persetan, Zhao Feng meraung dan menggunakan kekuatan garis keturunannya dengan cara tertentu yang mendorong ke depan. Dia menembakkan telapak tangan dan pada saat telapak tangan itu ditembak, sesosok biru samar muncul di belakang Zhao Feng seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Ledakan, telapak petir dan cahaya biru dingin dari niat dingin menghantam Pangeran Jin dengan bam. Bab 334 nomor 1 Negara 2. Bam, telapak tangan Zhao Feng melolong dengan angin dan es. Ada cahaya redup di sana yang penuh dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebelahnya, Tian Yunzi dan Liu Qinxin menatap di belakang Zhao Feng dengan ekspresi kaget. Ketika Zhao Feng mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, sosok biru buram muncul di belakangnya.
Itu tampak seperti dewa dari zaman kuno. Pangeran Jin pengisian hanya bisa menerima pukulan ini dari kepala Zhao Feng. Peng, busur petir terbang di mana-mana dan cahaya-cahaya meledak saat menyelimuti Pangeran Jin. Wah, Pangeran Jin memuntahkan seteguk darah, tetapi membeku di mulutnya. Bahkan dengan atributnya yang menakutkan, rasa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan giginya berceloteh. Sialan, Pangeran Jin sekarang lebih terluka daripada sebelumnya dan darahnya membeku. Bahkan garis keturunannya dan kiroh sejati menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Mengedarkannya sudah sangat sulit. Di bawah tatapan semua orang, Pangeran Jin diselimuti lapisan es dan tubuhnya menjadi kikuk dan dingin. Zhao Feng, mengapa kamu menyerangku? Pangeran Jin meraung saat dia menuduh lebih dulu, sementara diam-diam mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan kiroh sejati untuk melarutkan hawa dingin yang menghancurkan. Sua, pemuda berambut biru itu melintas di sebelah Pangeran Jin tanpa mengatakan apa-apa dan mengusirnya. Pangeran Jin diusir dari panggung tinggi, dan sosok besarnya terbang puluhan meter. Celepuk, saat Pangeran Jin mendarat di tanah, ia meludahkan seteguk darah lagi, apakah itu karena cedera atau kemarahan tidak pasti. Para ahli yang berkumpul melihat ini dengan mata lebar dan mulut ternganga. Anak ini memiliki garis keturunan kuno yang murni dan dia tampaknya bahkan sedikit lebih kuat dari Pangeran Jin. Peningkatan garis keturunan sebanding dengan Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai, tetapi memiliki elemen es misterius. Garis keturunan apa yang dilambangkan sosok di belakangnya? Mungkinkah itu salah satu dari 10.000 ras kuno-kuno? Tapi itu tidak mungkin. Petik 2. Para ahli dari seluruh negeri berseru dan menganalisis. Melalui teknik rahasia untuk membuka garis keturunan, kekuatannya telah meningkat lebih dari 1 tingkat dan serangan garis keturunan mengandung unsur es. Telapak tangan saat itu bisa mengancam mereka yang berada di True Mystic Rank, dan True Human Rankers yang normal akan berubah menjadi es. Jika itu adalah bandit kipas terbang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Keajaiban garis keturunan memang putra surga. Tentu saja, pertahanan dari garis keturunan Golden Boar lebih kuat dari apa yang diharapkan Zhao Feng. Lawan telah mengambil satu kepala palem dan meskipun dia sedikit terluka, dia tidak menerima kerusakan kritis. Itu layak menjadi garis keturunan terkuat di negara itu. Dan ini juga terjadi setelah Pangeran Jin berperang panjang. Zhao Feng, pahlawan macam apa yang menyerang seseorang di belakang mereka? Jika kau punya nyali, ayo bertarung. Pangeran Jin merangkak dari tanah. Hatinya penuh kebencian dan kemarahan. Dia awalnya ingin membunuh Zhao Feng, tapi dia tidak berharap reaksi yang terakhir begitu cepat, dia bahkan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Hehe, apakah kamu benar-benar berani melawanku sekarang? Senyum lucu muncul di bibir Zhao Feng. Kamu, Pangeran Jin berhenti berbicara dengan ekspresi jelek. Dalam kondisinya saat ini, dia terluka dan telah menghabiskan banyak kekuatan garis keturunan dan kiroh sejati, membuatnya tidak percaya diri dalam mengalahkan Zhao Feng. Serangan garis keturunan dari Zhao Feng saat itu mengejutkannya. Langkah itu telah menembus pertahanan garis keturunannya dan mengandung kekuatan es yang mengikis darahnya. Dan memperlambat sirkulasi kinya roh sejati dan garis keturunan. Jika Zhao Feng mengulurkan puluhan telapak tangan, bukan hanya satu, hasilnya tidak akan terbayangkan. Bajingan tak tahu malu, pangeran ini tidak akan ditipu olehmu. Aku akan bertarung denganmu ketika aku sudah pulih, Pangeran Jin meraung, seolah dia merasa kehilangan muka. Jika dia benar-benar berpura-pura menjadi pahlawan, kemungkinan dia dikalahkan lebih tinggi daripada menang. Zhao Feng, bajingan ini memiliki garis keturunan yang kuat. Dalam kondisi puncak, Pangeran Jin mungkin bukan lawannya. Petik 2. Garis keturunan Jiners menghususkan diri pada kekuatan dan pertahanan, bukan kecepatan. Begitu mereka bertarung, Zhao Feng akan bisa melawannya. Petik 2. Para tetua eselon atas dari kekaisaran dibahas di antara mereka sendiri. Pangeran Jin bukan lawannya kecuali dia menggunakan keterampilan terlarang tanpa harus membayar harga. Permaisuri Qin menghela nafas saat dia melihat Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Zhao Feng menghususkan diri dalam kecepatan, dan kekuatan garis keturunannya mengandung elemen es, yang dapat membatasi pergerakan dan kecepatan lawannya. Begitu mereka bertempur, Pangeran Jin mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Hahaha, dia tidak berani bertarung denganmu, tapi aku percaya. Tawa bersemangat datang dari sisi lain. Orang yang berbicara adalah Wang Xiaoguai. Meskipun Wang Xiaoguai terluka,
dia selalu bertarung seperti orang gila. Ditambah garis keturunannya sangat unik dan itu akan meningkatkan kekuatan bertarungnya semakin terluka. Oleh karena itu, tidak banyak yang mau bertukar pukulan dengan Wang Xiaoguai, dan bahkan Tian Yunzi yang bangkit setelah kejatuhannya sedikit lebih lemah darinya. Hanya Pangeran Jin ketika dia mengaktifkan pertahanan mengerikan garis keturunan Golden Boar yang bisa berselisih dengan Wang Xiaoguai. Wang Xiaoguai ini, alis Zhao Feng mengerut, tapi dia tidak bergerak. Garis keturunan yang lain unik dan semakin terluka, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Rambut biru, kamu tampaknya bahkan lebih kuat dari Pangeran Jin. Datang dan bertarung. Wang Xiaoguai melompat-lompat dan berteriak di arena yang hancur. Bajingan Zhao Feng bertarung. Zhao Feng hanya bisa melakukan serangan diam-diam. Jika Anda memiliki keterampilan, datang dan berkelahi secara adil. Petik 2. Hehe. Perempuan jalang ini baru saja menyerang Pangeran Jin saat itu, tetapi sekarang telah menjadi kura-kura. Para jenius yang sedang menonton memanggil ejekan mereka. Orang yang mereka panggil adalah seorang pemuda di usia 17 tahun yang terkenal di seluruh negeri. Menerima treasury bulan air, menculik permaisuri Qin, pemimpin bab termuda dari darah besi, memerintah wilayah sungai seribu air. Sekarang, ada tanda-tanda bahwa dia bisa mencapai tempat jenius nomor 1 di negara ini. Mencapai begitu banyak pada usia yang begitu muda membuat para jenius lainnya menjadi mata merah. Namun, Zhao Feng duduk di kursi dan menutup matanya. Dia baru saja menggunakan kekuatan garis keturunannya dan masih menyempurnakannya. Meskipun mata spiritual Tuhan Zhao Feng bisa meniru beberapa gerakan sederhana, hal-hal orang lain akan selalu menjadi yang lain dan bukan yang paling cocok untuknya. Anak berambut biru, kamu harus bertarung bahkan jika kamu tidak mau. Wang Xiaoguai tertawa dan melambaikan tongkat emas dan peraknya ke arah Zhao Feng. Kekaisaran dan tim pengatur sengaja tidak menghentikan ini dan tersenyum senang di sudut mulut mereka. Xiaoguai, jangan buat masalah. Zhao Feng berasal dari Iron Blood Religion dan merupakan sekutu Wind Cloud Sect kami. Ekspresi pemimpin Wind Cloud Sect berubah saat dia berbicara. Namun, Wang Xiaoguai telah memasuki keadaan hiruk-pikuk dan dia tidak mendengarkan apapun. Sifatnya begitu dan, dia sering tidak mendengarkan para tetua. Eye of Illusion, mata spiritual Tuhan Zhao Feng diaktifkan. Mata kirinya yang biru pucat melepaskan kolam pembekuan yang tak berujung. Menghadapi musuh-musuh yang sangat kuat secara fisik ini, Zhao Feng tidak ingin melawan mereka. Sua, kesadaran Wang Xiaoguai menjadi dingin ketika rasa dingin merembes ke dalam benaknya. Setengah nafas, satu setengah nafas. Celepuk. Wang Xiaoguai berlutut, berkeringat dingin. Dia menggertakkan giginya dan menatap Zhao Feng dengan waspada dan kaget. Kamu, dia telah disiksa oleh Zhao Feng sepanjang hari dan malam di penjara ilusi energi mental. Zhao Feng harus mengakui bahwa pikirannya kuat. Wang Xiaoguai berspesialisasi dalam penguatan tubuh, dan keinginannya cukup kuat. Tetapi melawan seseorang yang berspesialisasi dalam energi mental dan telah melangkah ke Dao kuno jiwa, itu masih belum cukup. Para penonton dan jenius semuanya mengambil napas dingin. Adegan ini terlalu mengejutkan. Zhao Feng telah mengalahkan Wang Xiaoguai dalam sekejap mata. Bahkan Pangeran Jin, yang baru saja kembali ke tempat duduknya, membeku, dan kemarahan serta ketidakpuasan di hatinya menghilang. Tentu saja, Zhao Feng memiliki alasan sendiri untuk menggunakan Eye of Illusion daripada Eye Soul Eye. Mata jiwa es mengikis kesadaran lawan dan itu bisa sangat membahayakan musuh. Sedangkan Eye of Illusion sedikit lebih aman karena itu tentang ilusi dan pada kenyataannya menggerogoti energi mental lawan sampai mereka kelelahan. Wang Xiaoguai juga berasal dari Wind Cloud Sect, sekutu dari agama darah besi. Zhao Feng jelas telah menahan saat itu. Setelah mengalahkan Wang Xiaoguai, Zhao Feng sekali lagi menutup matanya. Dia bahkan belum bangun dari tempat duduknya. Dari mana garis keturunan mata bocah ini berasal? Mungkin hanya keluarga garis keturunan Top Eye di benua yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Para eselon atas negara itu memiliki mata berbinar dan khawatir di wajah mereka. Tindakan dan garis keturunan mata Zhao Feng sedikit menekan semua jenius lainnya yang hadir. Hehe, jangan mengipasi apinya. Garis keturunan dan keterampilan Wang Xiaoguai terspesialisasi dalam kekuatan dan tubuh. Kultivasinya belum mencapai puncak True Human Rank, jadi bisa dimengerti jika dia dilawan oleh keterampilan energi mental, kata seorang penatua dari kekaisaran. Adapun kekalahan Pangeran Jin, dia sudah terluka,
lalu diserang oleh bandit itu. Jika Pangeran Jin berada dalam kondisi puncaknya, dengan puncak manusia sejati dan barang jiwa yang melindungi, peluang untuk menang setidaknya 60%. Petik 2. Kesimpulan ini menerima persetujuan dari beberapa orang. Para tamu yang terhormat, apa yang baru saja terjadi adalah kecelakaan. Tapi pemimpin babak serangan Zhao itu tidak benar. Hakim dari Kekaisaran tersenyum dan membungkuk meminta maaf. Eselon atas dari Iron Blood Religion langsung tidak puas. Mereka bisa melihat bahwa Pangeran Jin sengaja dibebankan ke Zhao Feng. Zhao Feng tidak peduli tentang ini dan masih memiliki mata tertutup. Pertempuran Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai berakhir dengan Pangeran Jin sedikit menang. Jika tidak ada orang lain yang menantang Pangeran Jin, dia akan menjadi pemimpin kita, hakim dari Kekaisaran tersenyum. Kerumunan itu sunyi. Wang Xiaoguai kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Tian Yunzi tiba-tiba tidak punya hati untuk berperang dan Liu Qinxin suka tenang. Hehe, sepertinya tidak ada yang tidak setuju dengan Pangeran Jin menjadi bintang nomor 1. Kekaisaran dipenuhi dengan senyum. Bab 335 Persiapan. Karena tidak ada yang menantang Pangeran Jin, ia menjadi orang yang memimpin yang lain ke Secret True Dragon Gathering. Pangeran Jin menyeka keringat dingin dari dahinya secara rahasia. Persaingan dan tekanan generasi ini menakutkan. Setiap keajaiban lebih mengerikan dari yang terakhir. Dari tempat kedua ke tempat keempat, semua dari mereka bisa pindah ke posisi Pangeran Jin. Wang Xiaoguai peringkat kedua hanya sedikit darinya. Jika dia tampil baik, mungkin situasinya akan berbeda. Nomor 3 Tian Yunzi naik lebih tinggi setelah kejatuhannya dan kekuatan pertarungannya tak terukur. Namun, nomor 2 dan 3 tertegun oleh Zhao Feng. Tian Yunzi awalnya ingin menantang Pangeran Jin, tetapi dia kehilangan sikap setelah melihat kekuatan Zhao Feng. Di eselon atas dari 8 kekuatan utama, Zhao Feng yang berada di peringkat nomor 4 mungkin lebih kuat dari Pangeran Jin. Dalam nama, Pangeran Jin adalah bintang nomor 1 tetapi di mata banyak Zhao Feng adalah nomor 1 dalam kenyataan. Namun, Zhao Feng tampaknya tidak tertarik pada nomor 1 saat dia menutup matanya untuk terus memahami. Bola jiwa es membawanya ke dunia Dao jiwa yang memiliki pengetahuan tak terbatas yang menunggu dia untuk memahaminya. Teknik garis keturunan telah memungkinkan Zhao Feng untuk memulai jalur garis keturunannya. The Secret True Dragon Gathering akan dimulai dalam beberapa bulan dan Zhao Feng perlu menggunakan setiap detik. Persaingan segera berakhir dan 8 kekuatan utama pergi. Zhao Feng berfokus terutama pada pemahaman sambil meninggalkan sedikit di dunia luar. Timo mengangguk dan memerintahkan yang lain untuk tidak mengganggu Zhao Feng. Aula besar agama darah besi. Timo tersenyum, kali ini, kami mendapat 2 dari 10 tempat. Cukup bagus. Eselon atas dari agama darah besi memiliki wajah merah cerah dengan ekspresi gembira. Memiliki 2 tempat hanyalah salah satu alasannya. Banyak eselon atas memandang Zhao Feng dengan kebaikan. Meskipun mata pemuda berambut biru ini masih tertutup, tidak ada yang mengira dia sombong. Kembali di kompetisi, Zhao Feng telah mengirim Pangeran Jin terbang dengan 1 tendangan dan 1 telapak tangan dan telah mengalahkan Wang Xiaoguai dengan 1 mata. Hanya memikirkannya saja membuat mereka bersemangat. Meskipun Zhao Feng tidak datang pertama, nomor 1 dan 2 tertegun olehnya. Dalam hati mereka, Zhao Feng adalah nomor 1. Persaingan di negara besar hanya proses kecil. Medan perang yang sebenarnya adalah Secret True Dragon Gathering. Kelahiran 100 jenius naga sejati mungkin mengubah nasib benua ini dan memimpin era ini. Petik 2. Rambut darah yang diwarnai mata Timo dipenuhi dengan harapan. Dia telah menyaksikan puluhan pertemuan naga suci-suci, tetapi zaman ini berbeda. Para jenius dilahirkan seperti rebung setelah hujan. Mereka melampaui generasi sebelumnya atau jika tidak, kemungkinan warisan-warisan surga turun tidak akan setinggi itu. Pada saat ini, Zhao Feng membuka matanya dan merasakan luasnya era ini. Siapa tahu itu keberuntungan atau bencana. Orang-orang yang mewakili kita dalam Secret True Dragon Gathering ini adalah Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue, total 4. Timo memesan, kenapa tiba-tiba menjadi 4 orang? Zhao Feng bingung. Seperti ini, menjadi faksi setengah bintang dan hampir 1 faksi bintang penuh pada puncaknya, Iron Blood Religion memiliki 2 tempat yang dikonfirmasi. Dari seluruh Canopy Great Country hanya Imperial, Iron Blood Religion, Kingsword Palace dan beberapa lainnya yang memiliki kemuliaan ini. Keempat keluarga besar masih sedikit libur. Petik 2.
Seorang pemimpin bab di dekatnya menjelaskan. Zhao Feng mengerti. Dari segi kekuatan, agama darah besi bahkan lebih kuat dari negara kuat. Jika negara-negara kuat sudah memiliki 2 titik, bagaimana mungkin agama darah besi tidak memilikinya? Negara-negara akan memiliki tempat mereka sendiri dan faksi-faksi mereka akan memiliki tempat mereka sendiri juga jika mereka cukup kuat. Pemeringkatan didistribusikan dengan cara kuno. Pasukan setengah bintang seperti Iron Blood Religion memiliki 2 tempat. Satu kekuatan bintang seperti klan surgawi Yuan di benua utara memiliki 10. Satu kekuatan bintang perlu memiliki setidaknya 1 Supreme di Origin Core Realm dan persyaratan lainnya juga. Sepertinya masing-masing dari 10 faksi besar memiliki Origin Core Realm. Petik 2. Zhao Feng menyadari, dalam waktu setengah bulan, kalian berempat akan pergi ke Tribun Bintang dan menggunakan area teleportasi Bintang Utara untuk mencapai tengah benua tengah. Pada saat yang sama, para jenius dari negara-negara kuat lainnya, sekte dan pasukan termasuk klan surgawi akan ada di sana. Petik 2. Timo memberitahu mereka rencana mereka. Stand Bintang Utara adalah tempat berkumpulnya benua utara. Di benua bunga Azure, ada zona utara, timur, selatan dan barat. Di tengah-tengah setiap zona, akan ada stand bintang yang langsung mencapai benua tengah. Tentu saja, tidak semua orang bisa menggunakan stand bintang. Mengetahui rencananya, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan segera memasuki pengasingan. Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue sesekali akan berinteraksi satu sama lain dengan berdebat tetapi tidak satupun dari mereka menemukan Zhao Feng. Mereka bertiga tidak berada pada level yang sama dengannya. Bahkan Jiang Sanfeng hanya bisa menonton dari belakang. Di aula, Zhao Feng duduk bersila dengan mata tertutup. Dia terus mencoba teknik garis keturunan dalam dimensi mata kirinya. Teknik ini disalin dari Pangeran Jin dan teman-temannya dan dipindahkan ke dirinya sendiri. Saat ini, tekniknya terlalu kasar dan tidak sempurna. Garis keturunan saya unik. Ini didasarkan pada mata rohani Tuhan. Saya hanya bisa melihat teknik rahasia lainnya dan kemudian mengujinya sendiri. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas. Jika Zhao Feng mau, Iron Blood Religion akan memberinya teknik garis keturunan tetapi garis keturunannya tergantung pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng melihat banyak teknik garis keturunan yang memungkinkannya untuk mulai menyempurnakan sendiri. Dengan pikiran, kekuatan garis keturunannya berubah menjadi puluhan garis yang beredar di tubuhnya dan mereka tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri karena mereka tidak bertemu atau berbenturan satu sama lain. Buka! Zhao Feng dengan ringan berseru saat puluhan garis berubah menjadi ratusan dan bergabung menjadi kinya roh sejati sementara bagian-bagian lain menempelkan diri pada kulit. Seketika, tato es tipis muncul di tubuhnya dan sosok biru samar kabur muncul di belakangnya. Zhao Feng mengerti bahwa sosok biru redup mencerminkan keadaan parsial, garis keturunan leluhur. Jika kepadatan darah terlalu rendah, hanya satu bentuk leluhur jutaan akan muncul. Untuk sepenuhnya menciptakan kembali bentuk leluhur, garis darah diperlukan untuk menelusuri kembali setidaknya 50% kembali ke leluhurnya. Gelombang. Dengan pemikiran lain, kekuatan garis keturunan segera menghilang dan bergabung kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan garis keturunannya lebih kuat daripada kembali di kompetisi terutama dalam keakraban dan kontrol. Setelah teknik garis keturunan distabilkan, Zhao Feng sekali lagi memasuki Dao Kuno Jiwa. Dao Kuno Jiwa adalah cabang besar di mana teknik energi mental hanyalah sebagian kecil dari itu. Kekuatan energi mental berasal dari inti, jiwa. Bola jiwa es memiliki informasi tentang Dao Kuno Jiwa, tetapi lebih banyak tentang jiwa es. Ice Soul fokus pada elemen ice di dalam jiwa. Dao of Ice Soul sangat kompatibel dengan atribut mata spiritual Tuhan saya saat ini. Memahami itu lebih mudah. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa informasi dalam bola Ice Soul tidak lengkap, membuatnya sehingga sistem penuh tidak lengkap. Namun, bahkan kemudian Zhao Feng senang. Jika dia tidak mendapatkan bola Ice Soul, dia tidak akan bisa menggali potensi garis keturunan matanya. Di bawah situasi itu, dia mungkin hanya akan bisa mencapai 50 besar di Secret True Dragon Gathering, tapi sekarang dia memiliki bola Ice Soul peluangnya meningkat sangat besar, memungkinkan dia untuk mencapai 20 besar. Dalam sekejap mata, belasan hari telah berlalu. Zhao Feng telah memahami lebih dari separuh isinya di Ice Soul Foundation. Tingkat kedua dari kekuatan jiwa es lebih dalam dan sulit untuk dipahami.
Tetapi dengan pemahaman Dao kuno jiwa, energi mental Zhao Feng meningkat dengan pesat. Dalam dimensi mata kirinya, kolam pembekuan telah membentang hingga 9 yard. Hanya satu lagi akan memungkinkan tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan True Mystic Rank. Tidak ada seorang pun di bawah True Mystic Rank yang dapat menghalangi satu mata dariku. Bahkan para pakar True Mystic Rank yang normal itu mungkin akan ditipu. Petik 2. Zhao Feng berpikir dengan percaya diri. Dalam hal energi mental, dia telah mencapai puncak True Human Rank tetapi sumber energi mentalnya melampaui orang-orang dari tingkat yang sama. Normal True Mystic Rank ahli dengan kehendak lemah bisa memiliki kelemahan mereka terkena Zhao Feng dan ditipu. Pada hari ini, Zhao Feng keluar dari pengasingan. Hanya ada 2 hari tersisa sampai keberangkatan. Dia ingat sesuatu yang lain dan itu adalah misi Guru Tiegan. Pemimpin bab, ini adalah senjata yang Tiegan Master buat untukmu. Dai Ye mengeluarkan kotak logam hitam. Zhao Feng membuka kotak itu dan merasakan udara dingin merembes keluar. Pada saat kotak logam itu dibuka, cahaya biru dan biru bersinar. Zhao Feng mengeluarkan busur biru kristal yang memiliki struktur yang sama dengan Lohou Bo tetapi ukurannya lebih besar. Tali busur samar-samar melintas dengan kilat dan itu kompatibel dengan ki roh sejati dalam tubuh Zhao Feng. Siu siu siu, 3 panah perak gelap melintas ke posisinya. Atribut es busur kompatibel dengan garis keturunan saya dan atribut kilat tali busur cocok untuk warisan petir saya. 3 panah ini menusuk dan dapat menghantarkan kekuatan. Zhao Feng menyimpulkan setelah memeriksa item. Busur Lohou yang baru dekat dengan tingkat spiritual tingkat menengah. Ini membuat Zhao Feng mengaguminya. Normal True Human Rank ahli menggunakan item spiritual tingkat rendah. Jika mereka menggunakan item tingkat spiritual tingkat menengah, itu akan menghabiskan banyak energi. Hanya mereka yang berada di True Mystic Rank yang bisa menggunakan senjata tingkat spiritual tingkat menengah hingga maksimal. Ada poin lain, Lohou Bo dan Lohou Eros baru dibuat oleh 2 set. Begitu mereka menggunakannya, itu berarti menggunakan 2 senjata kelas spiritual sekaligus, mengeluarkan lebih banyak energi. Masalahnya adalah bahwa keduanya dekat dengan kelas spiritual tingkat menengah, tetapi tidak cukup kelas spiritual tingkat menengah. Kombinasi keduanya harus lebih baik daripada kelas spiritual tingkat menengah normal. Itu akan bisa digunakan sampai True Lord Rank. Petik 2. Zhao Feng dengan ringan menyentuh busur Lohou yang kemudian bergetar sedikit dan bersinar biru muda. Tingkat kompatibilitas tidak jauh lebih rendah dari sebelumnya. Sekarang Zhao Feng memiliki semua senjata yang dia butuhkan untuk Sacred True Dragon Gathering. Bab 336 Mata Kematian. Masih ada 2 hari lagi sampai keberangkatan. 4 jenius yang mewakili agama darah besi telah membuat persiapan mereka. Jiang Sanfeng dan rekan-rekannya datang untuk meminta saran dari Zhao Feng. Beberapa hari yang lalu, Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sui bertanding satu sama lain, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk berdebat dengan para jenius di puncak benua utara. Yakin, Zhao Feng mengangguk dan memeriksa ketiganya. Budidaya ketiganya tidak banyak berubah. Setelah mencapai alam roh sejati, kemajuan dalam kultivasi sulit dan mungkin beberapa kali lebih sulit daripada sebelumnya. Jika perbedaan dalam kultivasi adalah satu peringkat seperti True Human Rank dan True Mystic Rank untuk mereka yang seusia, kecepatan kultivasi mereka akan berbeda beberapa kali. Ini termasuk Zhao Feng. Meskipun kultivasinya berkembang, itu masih sedikit dari tahap akhir dari alam roh sejati. Bagaimanapun, garis keturunan matanya tidak membantu kecepatan kultivasi dan terutama berfokus pada pemahaman. Orang pertama yang muncul adalah Dong Sui, yang memiliki kultivasi tahap awal dari True Human Rank. Dari 4, Dong Sui adalah yang terlemah. Saya harap pemimpin bab Zhao akan meremehkan saya, kata Dong Sui penuh hormat. Zhao Feng telah menyetujui ketiganya bahwa dia tidak akan menggunakan garis keturunan matanya dalam perdebatan. Teknik es batu giok yang dibudidayakan Dong Sui adalah keterampilan elemen es, yang membawa angin dingin bersiul dengan serangan apapun. Lapisan udara biru samar mengelilingi tubuhnya saat dia memanggil hembusan angin kacau yang mengalir ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak meremehkannya meskipun elemen keterampilannya mirip dengan garis keturunan matanya. Dalam pertempuran, dia dengan hati-hati memeriksa keterampilan dan setelah puluhan pukulan, Zhao Feng tampaknya mengerti sesuatu dan sosoknya melintas. Sua-sua, 2 sosok Zhao Feng muncul di kiri dan kanan dan keduanya menyerang Dong Sui.
Dong Sue panik dan didorong kembali oleh telapak tangan dan dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu dari mati rasa. Teknik es batu giokmu tidak buruk dan itu bisa sangat membatasi kecepatan lawan, tetapi pertarungan dekat dan ketangkasanmu tidak cukup. Zhao Feng menganalisis. Dong Sue menjulurkan lidahnya, dimengerti. Dalam hal keterampilan elemen es, Istana Es Mistik adalah yang tertinggi. Dewi Wei dalam generasi ini dari Istana Ice Mystic telah menerima warisan dari Mystic Ice Inheritance dan mencapai 3 teratas dalam Secret True Dragon Gathering terakhir. Petik 2. Zhao Feng pernah mendengar tentang Mystic Ice Palace sebelumnya. Itu adalah salah satu dari 10 klan besar. Mystic Ice Palace ada di ujung utara dan itu paling terkenal dengan Mystic Ice Inheritance. Setiap beberapa dekade, Mystic Ice Palace akan membuka Mystic Ice Inheritance dan hanya mereka yang terlatih dalam elemen es yang akan masuk. Setelah itu, Dai Ye datang dan berdebat dengan Zhao Feng. Kultivasi Dai Ye telah mencapai tahap akhir dari True Human Rank dan dia sangat dekat untuk menjadi salah satu dari 10 bintang. Zhao Feng bertukar pukulan dengan Dai Ye, tapi dia sepertinya tidak menemukan kesalahan besar setelah beberapa ratus gerakan. Jika cacat harus dikatakan, itu adalah ledakannya tidak cukup tetapi ini menganggap fakta bahwa dia tidak memiliki garis keturunan atau keterampilan budidaya. Wanita normal tidak memiliki ledakan. Ini adalah perbedaan terbesar antara dia dan Jiang Sanfeng. Akhirnya, giliran Jiang Sanfeng. Zhao Feng masih tidak menggunakan kekuatan garis keturunan mata, jadi pertempuran ini sangat sengit. 100 bergerak kemudian, cakar petir. Zhao Feng seorang diri membentuk Claw of Lighting sepanjang beberapa yard yang bergerak saat turun. Gelombang destruktif. Pertama kali mencapai tanah dan tekanan kilat membuat Jiang Sanfeng sulit bernapas. Bam! Jiang Sanfeng didorong ke tanah oleh cakar petir dan dia terbakar ketika dia berkata dengan frustrasi, langkah ini lagi. Claw of Lightning adalah langkah Zhao Feng yang paling kuat dan praktis saat ini, yang bisa mengunci ke jarak tertentu, membuat sulit untuk menghindarinya. Jika itu digunakan bersama dengan mata spiritual Tuhan, lawan hampir pasti tidak akan bisa menghindarinya kecuali tingkat kultivasi mereka melebihi Zhao Feng oleh banyak. Zhao Feng tersenyum, tetapi dia tidak berbicara. Bahkan jika Jiang Sanfeng satu kali lebih cepat, dia tidak akan bisa melarikan diri dari cakar petir. Setelah Claw of Lightning menyelimuti area tertentu, itu akan menciptakan efek mati rasa yang akan membatasi pergerakan musuh. Selanjutnya, Zhao Feng telah menghitung jalur lawan dengan energi mentalnya. Jika itu digunakan dengan mata spiritual Tuhan, itu bisa memperkirakan langkah lawan selanjutnya. Dalam setengah waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, ketiganya telah dikalahkan oleh Zhao Feng. Setelah kalah, Jiang Sanfeng meminta secara pribadi merasakan garis mata-mata Zhao Feng. Kamu mungkin tidak bisa memblokir pandangan dari saya di level kamu. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pemimpin bab, kami tidak ingin mengalahkan garis keturunan mata Anda. Hanya saja akan ada jenius lain dengan garis keturunan mata. Petik 2. Dai Ye menjelaskan. Oh, apakah Anda yakin mereka akan muncul? Petik 2. Tertentu. Jiang Sanfeng berjanji. Berpikir tentang hal itu, bahkan di daerah Cloud ada Lintong yang berspesialisasi dalam garis keturunan mata. Di seluruh benua bunga Azure, akan normal jika garis keturunan mata lainnya ada. Meskipun garis keturunan mata jarang terjadi, ada sekitar 100 di benua ini dan 3 keluarga mata memiliki warisan garis keturunan mata terkuat. Dalam Secret True Dragon Gathering, ketiga keluarga mata ini pasti akan mengirim para jenius mereka untuk berpartisipasi. Mereka sangat merepotkan. Petik 2. Ketika menyebutkan keluarga 3 mata, Jiang Sanfeng dan perusahaan memiliki ekspresi serius. Kecuali jika seseorang memiliki kekuatan yang tidak dapat dilawan, mereka biasanya direpotkan oleh mereka yang berasal dari keluarga 3 mata. Dalam pengumpulan naga suci-suci yang terakhir, aku bertemu mata menusuk surga dari keluarga Tuoba. Sekilas darinya mengiris tenggorokanku. Petik 2. Jiang Sanfeng mengingat dengan ketakutan. Jika itu adalah pertempuran hidup atau mati, mata menusuk surga dari keluarga Tuoba bisa mengiris tenggorokan Jiang Sanfeng terbuka atau menembus hatinya. Mendengar ini, Zhao Feng tertegun. Sepertinya bukan hanya dia yang memiliki garis keturunan mata yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga bersemangat dan penuh harap. Untuk dapat melihat garis keturunan mata lebih banyak dapat membantu Zhao Feng meningkatkan teknik rahasia matanya sendiri.
Orang harus tahu bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng mengkhususkan pada pemahaman dan itu bisa menyalin keterampilan yang tidak terlalu rumit. Baik, seperti yang kamu inginkan. Zhao Feng berdiri di tempat dengan rambut biru bertiup. Mata ilusi. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai ketiganya. Celepuk, celepuk, celepuk. Jiang Sanfeng dan teman-temannya jatuh ke tanah, basah oleh keringat dingin dan kelelahan. Mengalami Eye of Illusion dapat meningkatkan daya tahanmu terhadap energi mental. Saya juga memiliki mata hati, mata jiwa yang mengendalikan hati dan mengikis pikiran masing-masing. Zhao Feng tertawa, teknik rahasia matanya mulai terbentuk. 2 hari kemudian, rambut berwarna darah Timo dan 2 tetua membawa Zhao Feng dan teman-temannya pergi. Dengan sedan tombak naga emas-emas bergerak, kecepatannya lebih cepat dari para ahli True Mystic. Rank normal. Tujuan kami adalah stan bintang, tetapi karena Canopy Grid Country dihitung sebagai satu tubuh, kami hanya bisa pergi setelah semua orang datang. Kata Wakil Patriark, Imperial of the Canopy Grid Country, di sebuah lapangan. Pangeran Jin, Tian Yunzi dan 10 bintang lainnya tiba. Selain itu, ada juga orang lain dengan tempat yang dikonfirmasi seperti Dai Ye dan Dong Sue. Di permukaan, negara besar memiliki 10 tempat tetapi pada kenyataannya ada 16. Pangeran Jin adalah wakil dari para jenius. Pangeran Jin berdiri dengan gagah di depan, tetapi ekspresinya menjadi agak redup ketika Zhao Feng tiba. Kedatangan Zhao Feng membawa tatapan hormat dan waspada. Dia tidak menanggapi dan terus memejamkan mata. Dia telah mencapai fondasi tertentu di bola jiwa es sekarang. Selanjutnya, ia mencoba memahami halaman yang tidak lengkap. Halaman mata gelap yang tidak lengkap diberikan kepada Zhao Feng oleh penatua alis tebal juga. Halaman Dark Eye yang tidak lengkap adalah keterampilan mata yang ofensif dan itu dilarang. Kesadaran Zhao Feng segera memasuki dunia halaman mata hitam tidak lengkap. Bahkan ketika semua orang jenius di negara itu tiba, Zhao Feng tidak membuka matanya. Dalam perjalanan, kedua sesepuh memimpin 4 jenius pada binatang terbang True Mystic Rank. Hu gelombang. Angin bertiup kencang di udara dan itu bisa membuat mereka tidak seimbang. Zhao Feng masih hilang dalam pemahaman. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat keluar dan bersendawa saat merawat pemiliknya. Dalam sedan tombak naga emas-emas, Wakil Patriark tersenyum tipis. Dia awalnya merencanakan agar Zhao Feng memasuki sedan untuk memahami, tetapi dia tidak berharap kucing ini membantu. Meskipun ukuran kecil kucing pencuri itu kecil, kekuatan dan kemampuannya tidak bisa diremehkan. Itu berdiri di bahu Zhao Feng dan tidak peduli seberapa kuat angin di udara, mereka akan melemah ketika mereka mendekati Zhao Feng. Kucing ini, Wakil Patriark menatap kucing kecil pencuri itu dan memikirkan sesuatu. Dia telah melihat hewan peliharaan spiritual yang serupa, tetapi hanya 2 dari mereka yang benar-benar misterius. Salah satunya adalah yang di depan dan yang lainnya mungkin Sage dari Six Warlock Tower. Wakil Patriark pernah melihat 6 Warlock Sage. Ini adalah ketika Patriark adalah maha tinggi di Origin Core Realm. Di bawah bimbingan 6 Warlock Sage, Patriark memasuki tidur nyenyak, menunggu desisan harapan di masa depan. Miao, bola mata kucing pencuri kecil itu berputar karena sepertinya merasakan sesuatu dan melirik pada sedan tombak naga emas-emas. Kecerdasan di matanya jelas bukan sesuatu yang bisa berumur 1 atau 2 tahun. Di dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Dalam dimensi energi mental, sebuah buku tua yang compang camping muncul. Buku tua itu sebagian dan sebagian isinya buram. Halaman gelap mata tidak lengkap tidak bisa diolah oleh garis keturunan mata yang lemah dan mereka yang dibawa Origin Core Realm perlu berhati-hati ketika berkultivasi. Zhao Feng membaca isinya dan dipindahkan. Persyaratan untuk mempelajari keterampilan ini terlalu banyak. Pertama, seseorang membutuhkan garis keturunan mata yang kuat. Kedua, kultivasi seseorang harus berada di realm core atau lebih tinggi dan standar minimum adalah True Lord Rank. Zhao Feng hanya melihat itu dan dia tidak berpikir terlalu jauh. Tujuan akhir dari halaman tidak lengkap Eye gelap adalah untuk menumbuhkan teknik rahasia mata terlarang, mata kematian.